Jadi, hari ini kita bakal bagi jadi dua sesi. Yang pertama ada pemaparan seputar program ISMA, dan yang kedua adalah sesi tanya jawab. Langsung saja kita masuk ke sesi pertama. Mungkin dari Kak Nabila bisa perkenalkan diri terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan pemaparan seputar program ISMA. Kepada Kak Nabila kami persilahkan. Oke, terima kasih banyak Kak Eva, Pak Sofyan, Bu Ria, dan teman-teman sekalian atas sambutannya. Dan terima kasih juga sudah mengundang saya ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Nurul Maharani. Saya merupakan mahasiswi psikologi dari Universitas Gadjah Mada. Dan hari ini saya sudah diberi kepercayaan untuk sharing-sharing kecil tentang pengalaman saya sama ISMA, sama persiapannya. Dan saya sangat semangat untuk membagikan pengalaman saya ke teman-teman sekalian gitu ya. Mungkin sebelumnya aku minta izin share screen untuk aksesnya. Boleh Kak? Oke, terima kasih. Baik, layar saya sudah kelihatan ya berarti ya. Sudah Kak, sudah. Oke, terima kasih jawabannya. Jadi ya, sesuai dengan tema hari ini, saya hari ini selaku narasumber bakal ya ceritain kurang lebih pengalaman saya sama Isma, persiapannya, dan kira-kira saya terbuka banget kalau misalnya ada pertanyaan teman-teman tentang yang lagi dibingungin gitu tentang Isma sendiri gitu. Saya bakal berusaha sebisa mungkin untuk menjawab dengan cukup detail gitu ya. Dan oke, mungkin saya juga mau nggak bakal banyak banget materinya karena kayaknya sesuai pengalaman saya tuh bakal lebih banyak eh, pertanyaan yang menurut saya bakal lebih urgent gitu buat ditanyain daripada pemaparan materinya gitu. Oke, untuk berikutnya mungkin sebelumnya supaya sesi ini lebih interaktif aja gitu, aku mau teman-teman buat buka mentimeter.com dan eh, join ininya ya, join Mentimeternya. Kayak input kode ini atau bisa ya, aku bakal kirim linknya. Bentar. Teman-teman bisakah joinnya? Bisa juga ikut. Oke, nih. Oke. Aku juga udah kirim linknya di chat. Jadi kalau teman-teman bisa ikut, boleh banget ya. Aku mungkin kasih waktu sekitar hmm, 1 menit untuk teman-teman ikut dan kita lihat. Oke, ini buat jawaban-jawabannya. Berarti harusnya kalau ikut webinar ini kebanyakan mau ikut ya, atau misalnya belum tahu, nah mungkin semoga setelah sesi webinar ini jadi kayak tahu gitu mau ikut ISMA dan makin yakin gitu mau ikut ISMA ya. Karena ternyata cukup banyak nih yang belum tahu. Oke, kita lihat lagi ya sampai mungkin eh 20 orang yang jawab setidaknya. Oke, kita tunggu satu. Oke, udah pas 20 orang ya teman-teman. Jadi bisa dilihat di sini sudah cukup banyak yang yakin ikut ISMA, tapi juga masih cukup banyak yang belum yakin nih. Mungkin ada hambatan kah atau mungkin masih ada dibingungin. Nah, semoga bisa semuanya bisa tercerahkan di setelah sesi webinar ini. Oke, mungkin nah, pertanyaan berikutnya mungkin buat yang udah tahu kira-kira mau ISMA dan kira-kira tujuan host university kalian tuh kemana aja sih? Itu kan ada 3 pilihan ya yang ini. Mungkin yang nggak harus detail-detail banget, mungkin yang kayak kalian pengen banget gitu. Atau mungkin kalau belum tahu mau kampus impiannya, mungkin bisa juga negara impiannya. Apakah di Inggris, apakah di Eropa, apakah di Asia seperti Jepang, Korea, Malaysia gitu. Mungkin bisa dijawab. Wow, udah ada yang UCL. Oke.
Oke, ada Istanbul, Jepang, Zurich, Hanyang, UCL, Malaysia. Ada yang tertarik eh, ke New Zealand mungkin atau Australia? Berarti banyak yang ke Inggris sepertinya UK dan Ireland. Oke. Wow, ada yang mau ke MIT. Oh ya, ada lagi kah yang mau ke Amerika? Juga Amerika juga baru buka NYU kalau nggak salah tahun ini. Jadi sangat um, exciting, banyak yang baru. Oke, oke, mungkin aku ini ya paling banyak Malaysia gitu ya di sini kan katanya paling gede Malaysia gitu. Oke, mungkin aku buat mewakili Malaysia mungkin belum bisa banyak cerita-cerita, tapi mungkin kalau dari segi persiapannya aku bisa kurang lebih cerita lah mirip karena pasti semua persiapannya dan mungkin aku bisa lebih detail ceritain tentang pengalaman secara sosialnya, secara kultural dan secara akademisnya tuh dari segi region-region di UK dan Ireland. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau ke UK dan Ireland bisa relate banyak ke apa yang aku bakal sampaikan. Tapi teman-teman yang mau ke negara lain mungkin bisa ya tahu lah kurang lebih nanti tuh kalau ISMA tuh bakal kayak gimana bentuknya gitu. Oke, selanjutnya nih pertanyaan terakhir nih. Kira-kira hambatan terbesar apa sih dari persiapan ISMA kalian selama ini? Apakah kalian takut atau kalian masih bingung kah sama prosedurnya atau mungkin masih nggak yakin kah dengan kemampuanku sendiri? IELTS, CPT, oke. Bahasa Inggris, oke. Apalagi nih, apakah takut keluarnya walaupun pengen tapi takut atau apalagi ya? Takut interviewnya, takut apalagi gitu selain IELTS dan APT? Oke. Tidak yakin kayak bahasa. Kok persiapan takut nggak punya teman. Oke, dia ya, oke. Takut tekanan, oke. Bahasa. Oke, oke. Apalagi, apakah ini sudah semua? Tapi kalau aku dilihat banyak kan pasti ini ya IELTS ya dan sesuai pengalamanku dulu juga aku banyak takut tuh juga di IELTS dan sesuai pengalaman dengan teman-temanku dan juga menti-menti aku itu juga banyak banget yang emang bingung dengan IELTS-nya gimana, udah takut IELTS duluan sebelum daftar sama ISMA-nya gitu. Adaptasi, oke. Oke, oke teman-teman, makasih jawabannya. Mungkin aku bakal lanjut ke pemaparan aku ya, dan semoga bisa menjawab ya kurang lebih 70%, 80%, 90% ketidakyakinan kalian hari ini. Oke, layarku udah kelihatan lagi ya. Oke, sebelum kita mulai, mungkin aku mau izin memperkenalkan diriku lebih dalam lagi. Jadi, halo semuanya, nama aku Nabila Nurul Maharani, biasa dipanggil Nabila aja di sekolah, di kampus, di mana-mana. Aku merupakan ISMA Awardee tahun 2023 ke University College London. Jadi, buat teman-teman yang tertarik ke University College London, uh, mungkin bisa banyak tahu ya tentang kampusnya sendiri itu kayak gimana. Terus aku juga merupakan mahasiswa psikologi di Universitas Gadjah Mada angkatan 2021. Jadi saat ini aku udah menuju semester 6 gitu. Dan kesibukan aku saat ini tuh aku merupakan Director of Community di Ruang Cahya. Itu semacam komunitas komunitas yang dibikin oleh teman-temanku dan aku. Dan di sana ya itu fokusnya ke mental health dan cara mencapai work-life balance di anak-anak muda gitu. Terus saat ini aku juga sedang menjadi mentor untuk teman-teman kalian semua di seluruh Indonesia yang juga pengen ikut ISMA itu melalui ISMA Alumni Club dan juga Bersinar Kampus. Dan mungkin ke depannya masih bakal ada buka-buka mentoring lagi ya dari berbagai organisasi. Jadi mungkin teman-teman yang masih pengen ikut mentoring atau coaching dari mentor-mentor di
Dream Host Uni kalian, mungkin juga boleh cek-cek di Instagram gitu. Kalau kalian mau ngechat aku langsung atau ada pertanyaan langsung secara personal, bisa chat aku di Instagram di Ayla Sasongko atau connect di LinkedIn aku di Nabila Maharani. Oke, sekian tentang aku. Sekarang kita lanjut. Oke, hari ini kita bakal bahas apa aja sih, Kak? Oke, sesuai ketentuan di acara hari ini, kita bakal bahas tentang 4 subtema, yaitu pertama, pengalaman pribadi aku selama mengikuti kegiatan ISMA, lalu tantangan dan juga solusi selama mengikuti ISMA, dan juga saran untuk mahasiswa yang akan mengikuti ISMA ini ke depannya, dan juga kira-kira rencana karir apa sih yang bisa dirintis gitu ya dari dari pasca ISMA ini gitu. Oke. Oke, pertama mungkin aku bakal ngebahas pengalaman pribadi aku dari sudut akademiknya. Jadi, teman-teman yang membedakan akademik di Indonesia dan juga di London khususnya di UK Ireland gitu, tapi khususnya di UCL ya, karena saya sendiri di UCL. Yang membedakan itu, kalau di Indonesia itu kan kita ke kampus itu kita datang duduk di kelas lalu bakal ada dosennya yang menjelaskan materi gitu kan. Kita mendengarkan sama 2 jaman gitulah. Terus kita catat-catat dan tanya kalau ada yang bingungin gitu. Nah, kalau di UCL itu kurang lebih sama, ada kelasnya namanya lecture. Itu kelas lecture itu biasanya kelas besar banget, teman-teman. Jadi kayak semacam satu angkatan itu ditempatin di satu kelas dan itu kelasnya biasanya gede kayak auditorium gitu lah ya. Terus nanti ada dosennya di depan bakal menjelaskan tentang materi yang mau dibahas di minggu itu gitu. Nah, kita di kelas tuh juga paling lama itu cuma 1 jam, teman-teman. Jadi nggak pernah lebih dari 1 jam, karena menurut mereka itu emang efektif, fokus yang efektif untuk mahasiswa itu cuma 1 jam maksimal, gitu. Nah, terus nanti tuh di kelas kita bakal ya biasa aja sih kayak nyatet, dengerin, bertanya, dan ya diskusi dengan dosennya kalau lagi ada sesi tanya jawab gitu ya. Terus biasanya sebelum kita datang ke kelas, itu kita selalu disediakan materi bacaan atau materi yang harus kita pelajari sebelum masuk kelas. Misalnya di minggu ini kita mau belajar tentang apa ya? Tentang sejarah gitu, sejarah sejarah ISMA misal contohnya gitu ya. Terus nanti sebelum kelas udah 2 hari sebelumnya, seminggu sebelumnya itu udah dikasih materinya gitu teman-teman di platform namanya Moodle. Kalau teman-teman pernah dengar moodle.com, moodle.com, dan itu bakal dikasih tahu kayak materi-materi bacaannya kayak jurnal, buku, chapter buku yang harus dibaca. Nah, itu sangat dianjurkan untuk membaca sebelum kelas gitu teman-teman, karena aku pernah sekali gitu ya kayak, oh aku nggak baca karena emang waktu itu nggak sempet aja, aku lagi sibuk gitu. Jadi aku nggak sempet baca sebelum kelas. Pas di kelas aku agak kebingungan gitu karena kayak dosen tuh menjelaskan sesuai apa ya, saat dosen sudah menjelaskan di kelas, mereka tuh berekspektasi kita udah memiliki kurang lebih 1, 2 gambaran tentang topik itu tuh gimana. Jadi kayak di kelas tuh udah kayak, apa ya, introduction-nya tuh intinya, ibaratnya kayak udah disampaikan melalui bacaan-bacaan wajib dan di kelas tuh cuman pemaparan lebih detail tentang, materi tersebut, gitu. Nah, terus yang membedakan, kelas di Indonesia dan mungkin di, London itu adalah seminar ya teman-teman. Nah, seminar ini mungkin beda gitu ya dengan bayangan teman-teman yang mungkin di kelas besar banget, terus nanti ada narasumber ngomong, terus kita kayak dengerin. Nah, beda seminar itu di UCL itu adalah satu kelas yang di lecture itu yang aku sebutin tadi, satu kelas besar atau angkatan itu yang di dalam auditorium itu bakal dipecah menjadi kelas-kelas lebih kecil lagi teman-teman, yang isinya tuh sekitar 6 sampai mungkin 12 orang gitu satu kelas. Dan itu tuh bisa beda hari, beda jam, dan beda eee, jadi itu nanti setiap seminar itu bakal dipimpin oleh seorang namanya seminar leader atau kayak pemimpin seminarnya, dan itu tuh bentukannya kayak mungkin asisten dosen gitu ya kalau di, Universitas Indonesia. Biasanya kakak-kakak yang lagi S2 atau S3, dan biasanya mereka yang memimpin seminar tersebut, teman-teman. Jadi, tugas mereka di kelas itu nggak ngulangin materi di lecture, tapi memberikan kita semacam pertanyaan-pertanyaan atau apa ya, kayak, mmm pertanyaan atau kayak bahan poin-poin diskusi untuk membahas materi yang udah dijelaskin pas lecture kemarin gitu. Dan itu biasanya setiap seminar itu 1 jam, dan kita berisi 6 sampai 12 orang itu bakal membahas pertanyaan-pertanyaan yang disediakan oleh
seminar leader-nya, dan itu tuh sifatnya lebih, apa ya, lebih santai. Jadi kayak bener-bener diskusi dan semua orang tuh harus terlibat dalam diskusi tersebut. Jadi kalau teman-teman pernah ikut focus group discussion mungkin, nah itu bentuknya seperti itu. Jadi kayak lebih membahas, topik minggu itu, tapi dengan lebih detail lagi dan sesuai perspektif, dan pemahaman masing-masing anak di kelas tersebut, gitu. Nah, itu yang, membedakan, mungkin dari, sistem pembelajaran di Indonesia dan juga di London, dan itu menurutku sangat efektif gitu ya untuk belajar, untuk lebih paham, dan menurutku juga menambah semangat kita buat, mencari tahu lebih banyak tentang topik tersebut, supaya kita di kelas tuh bisa juga menyuarakan opini kita dan lebih aktif aja, gitu. Oke, mungkin itu untuk kelas-kelasnya, lalu terakhir ada societies. Nah, societies itu apa sih, Kak? Nah, itu sebenarnya tuh semacam kayak klub atau, apa ya, organisasi mahasiswa atau kayak unit kegiatan mahasiswa kayak UKM atau ya organisasi gitulah ya, yang di mana mahasiswa tuh bisa ikut aja. Nah, bedanya, dengan mungkin organisasi di Indonesia gitu ya atau, UKM-UKM di kampus Indonesia itu, kalau societies di sana itu atau klub di sana itu, kita khususnya sebagai exchange student gitu ya, kita bayar sekali di awal tahun, lalu nanti tuh Recording kita in bakal menjadi member progress. selama 1 tahun, teman-teman. Dan nanti kalau kalian tidak menjadi pengurus harian, kalian cukup bayar sekali dan kalian bisa menggunakan fasilitas yang ditawarkan oleh society tersebut tanpa harus ada komitmen yang benar-benar sungguh-sungguh. Jadi kayak sesuai fleksibilitas teman-teman kalian aja. Kalau misalnya nih emang ada acara setiap minggu gitu ya. Kalau teman-teman di minggu itu berhalangan hadir, gak harus ada izin tertentu atau gak harus ada kayak harus datang, itu nggak ada kewajiban sama sekali. Jadi benar-benar cuma ngikutin fleksibilitas dan keinginan teman-teman aja gitu, lagi pengennya kapan, lagi bisanya kapan gitu. Dan mereka tuh sangat open buat semua orang ikut gitu. Dan societies ini juga, eee, banyak banget teman-teman. Jadi bukan cuman sekedar misalnya kalau di Indonesia mungkin ada fotografi, ada apa ya, ada, olahraga gitu-gitu ya. Kalau di sini tuh bisa yang bener-bener variatif banget teman-teman. Jadi kayak ada juga fotografi, ada musik, ada fotografi society, music society, ada, sport society, football society, tapi juga ada, society yang lebih unik, misalnya kayak Indonesian Society gitu, Islamic Society, Christian Society, atau bahkan Taylor Swift Society. Jadi kayak bener apa ya, sespesifik itu dan sevariatif itu, dan aktivitas-aktivitas yang dilakuin tuh banyak banyak banget, kayak santai-santai banget juga gitu. Misalnya kalau, musik society tentu ada latihan, tapi selain latihan tuh juga ada kayak kumpul-kumpul satu society aja buat ngobrol-ngobrol, saling kenalan. Jadi itu merupakan salah satu platform buat kita dapetin teman internasional juga gitu, teman-teman. Jadi buat teman-teman tadi yang khawatir, "Gimana nih kalau nggak dapet teman?" Itu bisa banget ikut society, dan itu membuka banyak banget, kesempatan buat teman-teman lebih, apa ya, lebih mengenal orang-orang di sana dan kira-kira ketertarikan orang di seluruh dunia tuh apa sih, gitu. Oke, mungkin, sekian buat academic experience, aku mungkin bakal lanjut ke social experience. Oke, nah ini foto di kanan ini adalah foto aku dan teman-temanku, ada teman-teman ISMA yang sesama ISMA di Indonesia, dan ada juga teman-teman internasional yang aku bikin di sana, teman-teman. Jadi mungkin cerita dikit ya, aku tuh, selama di London, aku tinggal di dorm yang di bawahnya UCL gitu. Jadi UCL punya beberapa dorm dan aku tinggal di salah satu dormnya. Dan di dorm itu, kayak ya biasalah kalau asrama itu kan satu lantai ada banyak kamar gitu ya. Jadi, kebetulan aku dormnya yang satu kamar satu orang, tapi di lantai tersebut tuh banyak orang gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita lewat papasan pasti kan kayak ketemu orang gitu ya, kadang kita pasti sapa gitu. Dan kamar mandinya juga aku tuh waktu itu, berbagi teman-teman. Jadi di satu lantai itu ada kamar mandi untuk ya mungkin 15 kamar gitu ya. Terus juga aduh sorry. Aku kebetulan juga, makannya itu disediakan oleh dorm. Jadi sarapan dan makan malam itu udah beres sama dormnya, dan di sana tuh bakal ada dining hall atau kayak semacam, kafeteria atau kantin di mana kita semua makan bareng. Dan di sana tuh juga merupakan salah satu kesempatan buat berkenalan dengan semua teman-teman yang ada di dorm tersebut gitu. Dan semua teman-teman internasional yang aku bikin itu, aku bikin, dari dorm semua teman-teman. Karena kayak dari kelas itu jujur, mungkin bisa ya 1, 2 orang gitu, tapi mungkin lebih sulit dibandingkan bikin teman di dorm sendiri gitu. Karena kalau mungkin di dorm tuh ketemu setiap hari dan
udah lebih rutin gitu ya, pagi ketemu pas lagi makan, pas masuk kamar, naik ke kamarnya juga ketemu, terus pas lagi turun buat makannya juga ketemu gitu. Jadi kayak lebih banyak kesempatan buat ngobrol-ngobrol dan sharing lebih personal gitu. Nah, yang aku suka dari London itu, mungkin karena London itu capital city di Inggris yang cukup, apa ya, banyak pendatang dari segala penjuru dunia gitu ya, di London itu sangat, diverse-nya itu sangat bagus, diversity-nya sangat bagus teman-teman, dan inklusivitasnya tuh juga bagus banget gitu. Nggak jarang aku ngelihat, justru banyak banget aku ngelihat tuh kayak orang-orang Asia teman-teman. Jadi dari Jepang, dari Korea, dari India, dari Bangladesh, dan dari Indonesia juga tentunya cukup banyak gitu ya. Ada kakak-kakak S2 juga yang mungkin kalian nanti bakal bisa ketemu gitu. Dan mungkin kalau ketemu sesama orang Indonesia tuh kayak seneng aja gitu, kayak, "Ah, Masnya orang Indonesia ya?" gitu. "Mbaknya orang Indonesia ya?" "Iya, saya LPDP di sini." Kayak, wah itu bisa sharing cerita lagi dan tuh seru banget di sana, teman-teman. Terus kalau misalnya teman-teman tuh juga bingung gitu, misalnya kayak, "Aduh makanannya gimana ya di sana? Apakah halal? Apakah susah nyari yang kayak, aman buat dimakan, yang halal?" Gitu-gitu. Itu banyak banget makanan yang udah halal di sana, dan khususnya di UCL sendiri, UCL itu sangat, apa ya, bangga atas, inklusivitas dan diversitas mereka gitu. Jadi kayak justru UCL tuh disebut, kampus number one campus of diversity gitu. Jadi bisa kebayang lah ya, orang-orang murid-murid di sana itu bener-bener yang se se-diverse itu gitu. Jadi kayak kamu pasti di sana tuh, ngerasa sangat diterima dan sangat bisa fit in di sana karena banyak banget, international students dan juga exchange students di, University College London gitu, teman-teman. Nah, terus, oh ya, kalau dari segi makanan tadi juga jangan khawatir, di sekitar kampus tuh banyak banget tenan-tenan atau street food yang kayak udah, ada license halalnya, dan bahkan penjualnya sendiri tuh asli dari India atau dari Turki. Jadi kayak udah aman banget gitu. Banyak yang jual kayak kebab atau rice box yang isinya tuh ayam, daging, dan kayak bener-bener aman banget pokoknya kalau makan, gitu. Atau kalau kalian lagi nggak mau beli, apa namanya, beli makanan di luar, ya bisa masak sendiri, di grocery store di sana tuh juga banyak banget udah menyediakan makanan-makanan, yang, apa ya, yang utuh, yang raw food gitu, dan kalian tinggal olah sendiri, gitu. Terus, aktivitasnya juga banyak gitu ya teman-teman, jadi satu hal yang aku notice dari, pergaulan di luar negeri itu juga, apa ya, gampang untuk ngobrol dengan orang asing gitu. Jadi kayak basa-basi itu lebih lebih gampang dan lebih seru aja gitu. Basa-basi itu nggak dianggap, awkward atau kayak, "Aduh ngapain sih lama-lama banget basa-basi." Tapi justru dari basa-basi kecil itu bisa berujung ke bener-bener yang, obrolan yang sangat deep talk gitu, dan menurutku itu salah satu hal yang aku suka di University College London di London gitu ya. Jadi kayak small talks mean a lot di sana gitu. Oke, terus selanjutnya tuh juga ada fun international experience. Jadi kan seperti yang aku udah sebutin, banyak banget exchange students dari seluruh dunia gitu ya di University College London, dan, nggak cuma dari Asia, tapi kalian bisa ketemu juga teman-teman dari Amerika, dari Eropa, yang semua itu belajar di sana untuk satu periode atau satu semester seperti seperti kalian gitu nanti pas exchange. Dan di, dorm itu biasanya kalau kalian tinggal di asrama itu biasanya cuma diperuntukkan untuk mahasiswa yang semester 1 atau semester 2 atau, eee, exchange students. Jadi teman-teman, jadi kalau misalnya tinggal di dorm itu bakal banyak banyak banget ketemu teman-teman, yang juga exchange dari berbagai negara gitu ya. Jadi kayak gampang banget untuk menjalin hubungan internasional gitu. Dan, mungkin nggak cuma main-main doang, tapi juga akhirnya bisa, ketemu sama, mungkin kayak, oh kemarin juga, sempat ada apa ya, kalau kalian ada acara di KBRI London itu juga bisa ketemu dengan, ya menteri-menteri apa namanya, menteri dan juga dubes di, Indonesia di London, dan itu sangat merupakan apa ya, pengalaman yang menurutku tidak tergantikan dan sangat seru gitu. Oke, mungkin itu untuk social experience-nya. Oke. Terus yang ketiga itu ada culture experience. Jadi ya budaya di sana tuh seperti apa sih? Nah, mungkin yang aku mau jelasin pertama yang cukup signifikan itu adalah transport dan akomodasinya di London itu sangat, accessible teman-teman. Jadi kalau di sini mungkin kalau KRL,
atau apa namanya MRT itu mungkin cuma terpusat di Jakarta atau di kota-kota besar gitu ya. Tapi kalau di London itu kalau di London kan kota besar sendiri, tapi aku sempat traveling ke kota-kota yang lebih kecilnya sendiri dan itu tuh sama aksesibelnya dengan London sendiri, teman-teman. Jadi di sana tuh ada bus, ada kereta yang emang menghubungkan, apa ya, pokoknya lebih aksesibel aja deh kalau mau jalan-jalan ke kota-kota kecil tuh bisa gampang banget dan di kota-kota kecil tersebut kalau mau naik bus itu juga busnya tuh ya yang udah bersih, yang bagus dan kayak murah juga gitu, teman-teman. Nah, mungkin kalau dari segi kereta gitu ya atau kayak, KRL-nya di London itu mungkin emang agak lebih mahal. Jadi kalau teman-teman mau menghemat gitu bisa banget untuk jalan kaki, teman-teman. Nah, jalan kaki ini juga jangan dipikir kayak jalan kaki di Indonesia gitu ya, di mana kayak panas banget atau trotoarnya tuh kayak, berantakan dan mungkin, bakal diselip-selip motor gitu. Nah, di sana tuh enggak banget, teman-teman, karena, lalu lintasnya tuh sangat tertib. Jadi, udah ada apa ya, kayak apa namanya, trotoar khusus untuk, pejalan kaki dan, ada rambu lalu lintas yang ngatur sendiri. Jadi kalau, oh ini giliran pejalan kaki jalan, jadi mobil berhenti, atau kayak misalnya ini giliran mobil jalan, jadi, kamu harus berhenti jalan gitu, kalau pejalan kaki gitu. Jadi kayak sangat-sangat inklusif buat pejalan kaki dan of course, apa ya, udaranya itu tidak panas sama sekali karena kan di sana ya kalau exchange tuh bulan-bulan September sampai ya mungkin awal Februari banget nih yang baru balik di, beberapa region di Eropa gitu ya. Itu tuh udah memasuki autumn ke winter jadi nggak bakal panas, teman-teman. Jadi kalau kalian jalan jauh pun juga nggak bakal keringetan gitu, gitu. Jadi enak banget buat, jalan, terus akomodasinya tuh juga oke banget. Dorm-dormnya itu udah sangat memfasilitasi, udah ada WiFi gratis, ada tempat tidur dan, kamar mandi gitu. Kamar mandinya terserah mau sharing atau mau enggak. Dan ada juga dapur yang berbagi bersama teman-teman gitu, teman-teman satu dorm-nya gitu. Nah, mungkin yang harus dijaga tuh emang kebersihannya aja ya dari segi kamar mandi dan dari segi, dapur bersamanya gitu. Namanya sharing kan pasti harus dijaga kebersihannya gitu. Terus salah satu yang, sangat seru juga itu adalah, tempat-tempat turis, yang gratis gitu, teman-teman, dan juga, perpustakaan, museum, dan galeri-galeri yang gratis benar-benar tidak dipungut biaya sedikit pun, teman-teman. Dan, walaupun tidak dipungut biaya, kualitasnya tuh bener-bener bagus banget, teman-teman. Jadi kayak, mmm, dan kayak nggak yang apa ya, nggak yang cuman sekali itu aja installation-nya, tapi kayak bisa jadi tuh setiap bulan itu ada satu galeri yang dekat dorm aku namanya Welcome Collection. Itu tuh setiap bulan mereka tuh mengganti, hal-hal yang pamerin gitu, teman-teman. Jadi sangat updated gitu ya. Jadi kayak kalian bisa bolak-balik ke sana setiap bulan dan gak bakal bosen karena bakal ada hal yang baru lagi hal yang baru lagi hal yang baru lagi, dan itu semua tidak dipungut biaya gitu. Dan mungkin satu hal yang juga unik gitu ya dengan di London khususnya itu, perpustakaan tuh sangat aksesibel dan gratis, teman-teman. Jadi kayak banyak perpustakaan di sana, mau di bawaan kampusnya sendiri atau mau punya Londonnya sendiri itu punya juga khusus namanya British Library, dan itu tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi apalagi buat mahasiswa gitu ya, banyak banget mahasiswa yang sepulang kuliah tuh langsung duduk aja di library sampai malam dan itu bukanya sampai malam, sampai ada yang 24 jam, ada yang sampai jam 10 malam gitu. Jadi kayak bener-bener, apa ya, suasana di sana tuh sangat suportif untuk belajar dan fokus sendiri gitulah, dan sangat aman gitu untuk kalian sendiri di library itu nggak bakal dianggap aneh atau dianggap, atau kalian bakal merasa nyaman-nyaman aja karena banyak banget, apa ya, orang-orang yang di sana juga belajar sendirian gitu karena emang pengen fokus sendiri gitu. Nah, jadi mungkin kalau di Indonesia kan kita sering kalau mau nugas tuh ke kafe dan di mana kita harus bayar kafe, bayar kopi, beli makan gitu-gitu lah ya. Di sana tuh nggak harus, jadi kayak udah banyak banget spot-spot belajar, kayak ada, common room mungkin kalau di kampus, atau ada student center juga yang buka 24 jam, dan juga ada library, dan itu semua gratis. Jadi teman-teman kalau misalnya mau belajar nggak harus ke kafenya, bisa aja gunain fasilitas yang udah disediakan di kampus gitu. Oke, itu mungkin dari segi cultural experience-nya gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya aku mau jelasin sedikit tentang challenge dan solution yang, aku hadapi sama aku
kegiatan selama aku menjalani ISMA gitu ya, tantangan-tantangannya. Mungkin yang pertama itu, dari time management, teman-teman. Jadi, mungkin, dari segi persiapannya dulu deh sebelum keterima ISMA-nya gitu ya. Kalian semua pasti tahu lah ya kalau yang apalagi yang udah mulai daftar-daftar ISMA, udah mulai login portalnya gitu ya, banyak banget dokumen yang harus diurus, banyak banget, berkas-berkas dan juga, pokoknya hal-hal yang harus diurus lah, mulai dari IELTS, mulai dari ya English proficiency test-nya, dari, SKCK nanti itu di tahap yang berikutnya dan juga paspor, terus juga harus nulis esainya, itu banyak banget yang harus dilakuin dan kalian harus menjaga semua itu sambil kuliah gitu. Mungkin saat ini masih libur ya untuk kalian, untuk kebanyakan dari kalian, tapi kalau dari aku tuh dulu, aku sambil kuliah teman-teman. Jadi persiapan tuh bener-bener, cukup hektik gitu ya dan time management yang dan aku kerasa banget, time management aku tuh sangat diuji di sana. Jadi di sana tuh aku belajar untuk, apa ya, untuk menentukan skala prioritas aja gitu. Jadi, dulu aku emang menempatkan ISMA sebagai prioritas tertinggi aku gitu. Jadi kayak, ya apapun pokoknya kalau ada waktu luang sedikit pun aku pasti prioritasin buat ISMA gitu. Nanti mungkin kalau udah selesai semua urusan ISMA-nya baru kayak aku bisa gunakan waktu-waktu yang tersisa dengan main sama teman-teman atau kayak, ya pokoknya yang healing gitulah ya, itu pas persiapan ISMA. Nah, pas ISMA-nya sendiri di luar negeri itu juga tidak mudah teman-teman untuk managing time-nya gitu ya. Apalagi kalau kita misalnya udah ke luar negeri gitu ya, kan, ini sekali dalam seumur hidup nih dan cuman beberapa bulan gitu kan, kan pengen banget nih explore semua tempat yang ada di, negara tersebut. Tapi at the same time kita juga harus ngebalance dengan kehidupan akademik biar tugas-tugas tidak tertelantarkan dan materi-materi bacaan juga tetap jalan gitu. Nah, gimana nih cara menentukan godaan-godaan ini dan kayak cara ngebalance ini. Jadi kayak, mmm, apa ya, managing travel, study, sama life balance di luar negeri itu cukup sulit gitu kan, kan pasti godaan buat jalan-jalannya banyak. Nah, balik lagi emang ke skala prioritas aja tersebut. Karena kan ini kan, kalau ISMA kalian kan, ibaratnya beasiswa dan udah dibiayakan negara untuk belajar ke luar negeri dan menempuh pendidikan gitu ya. Jadi of course yang prioritas yang harus prioritas nomor satu itu pasti kan belajar dan akademiknya gitu ya, jalan-jalan belakangan gitu. Nah, jadi make sure, kalian tuh setiap harinya itu pasti kan ada kelas ya, apalagi kalau Senin sampai Jumat. Ada juga sih yang Senin sampai Rabu doang. Nah, itu enak banget tuh kalau kayak gitu. Jadi kalian bisa gunakan hari-hari yang liburnya itu buat jalan-jalan gitu. Tapi balik lagi, pokoknya selesain semua tugas kalian, dicicil kalau misalnya, walaupun deadline masih lama, dicicil aja. Jadi kayak nggak kewalahan gitu pas mau udah mendekati deadline dan, mmm, apa ya, gunakan waktu-waktu weekend atau hari libur yang tidak ada kuliah itu baru untuk jalan-jalan gitu. Bisa eksplor-eksplor tempat di kotanya, eksplor museum, eksplor galeri, eksplor ya jalan-jalan di tempat-tempat yang kalian mungkin udah sering lihat-lihat di TikTok gitu, kumpul-kumpulin, destinasi-destinasinya atau kalian juga bisa ngunjungin kota-kota, kecil di sebelah-sebelahnya gitu. Jadi kayak, ya pokoknya managing Managing, apa ya, travel dan study-nya tuh kayak gitulah teman-teman. Jadi gunakan weekend aja buat jalan-jalannya gitu. Nah, terus berikutnya itu ada culture shock. Nah, salah satu culture shock yang aku alamin itu, mungkin pertama itu bagaimana masyarakat di luar negeri, di London khususnya itu cukup individualis gitu ya teman-teman. Jadi, ya apa ya, ibaratnya tuh kamu kamu, aku gitu. Urusan kamu, urusan aku gitu. Jadi, mungkin nggak segampang di Indonesia gitu ya, kalau misalnya kita mau, minta tolong gitu kayak, "Aduh tolong ini dong," pasti langsung semua orang datang gitu. Kalau di sana tuh mungkin lebih apalagi kalau orang di jalan tuh bener-bener yang fokus ke diri mereka sendiri, mereka mana-mana pakai headphone, jadi kayak sangat sangat individualis lah, bisa dibilang cukup individualis gitu ya. Nah, tapi itu ada, plusnya juga sih teman-teman. Jadi kayak itu bisa mengajarkan kita untuk lebih independen dan lebih nyaman dengan apa ya, ya dengan diri kita sendiri aja gitu. Jadi kayak, mmm apa ya, karena semua orang itu di sana jalan kemana mana sendirian, jadi nyaman juga kita dengan jalan-jalan ke mana-mana sendirian gitu. Jadi kayak udah natural aja ya rasanya, udah kayak, ya oke-oke, aman-aman aja gitu. Terus mungkin, di sana juga, pergaulannya emang mungkin cukup lebih bebas atau lebih, ya lebih bebas lah ya daripada di Indonesia gitu ya. Karena di sana kan,
banyak orang dari berbagai negara yang memiliki berbagai macam values, berbagai macam agama dan juga prinsip gitu ya. Jadi pasti lifestyle orang-orang beda-beda gitu. Dan emang di London itu khususnya eh nightlife atau kehidupan malam itu cukup hidup teman-teman. Nanti kalau misalnya teman-teman cukup terganggu dengan kehidupan seperti ini, just apa ya, balikin lagi ke diri teman-teman masing-masing kayak value kalian tuh apa dan pegang teguh value kalian tersebut gitu. Jadi jangan karena kayak oh FOMO gitu jadi ikut-ikutan gitu. Kalau kalian emang menurut prinsip kalian tuh enggak ya udah enggak aja dan kayak just learn how to be comfortable with your own values gitu. Walaupun diajak-ajak, kalau misalnya kayak emang kalian nggak nyaman ya bilang aja enggak gitu. There's nothing wrong with that gitu. Dan jujur yang aku dapetin itu di London, di orang-orang di luar sana tuh justru lebih menghargai individual values atau prinsip masing-masing individu gitu. Jadi kalau misalnya diajak sekali dan bilang, oh kita bilang enggak karena aku memiliki value seperti ini, aku memiliki prinsip seperti ini. Mereka lebih respectful dan lebih menghargai dan nggak bakal maksa-maksa kalian. Jadi jangan khawatir buat itu. Dan mungkin kalian mikir, oh ntar gimana tapi kalau aku dapetin temennya, kalau teman-temanku semuanya pada kayak gitu. Jangan khawatir, nggak cuma ada satu apa ya, buat bikin teman tuh bukan cuma dari situ doang kok teman-teman, ada banyak banget um, platform-platform buat bikin teman. Mungkin as simple as tadi ikut societies atau ya main aja dengan teman-teman dorm di common room atau di apa ya, ya di common room atau di dining hall. Jadi kayak banyak banget opportunity buat bikin teman dengan cara yang lebih produktif dan lebih positif dan lebih align dengan value-value kalian gitu. Terus selanjutnya itu adalah weather dan makanan gitu ya. Jadi cuaca dan makanan. Di London khususnya itu teman-teman, itu sebenarnya dingin tuh nggak terlalu teman-teman. Jadi mungkin dibandingin Scotland yang bisa minus gitu ya. Di London itu paling bulan-bulan Desember itu paling dingin tuh -3, sementara di negara lain tuh bisa -12 gitu-gitu. Dan saljunya pun waktu itu aku belum kesempatan dapat salju sih, karena salju tuh baru di awal Januari kalau nggak salah. Jadi aku udah balik tengah Desember gitu ya, jadi nggak dapat salju. Tapi itu nggak sedingin itu. Tapi yang bikin mungkin agak dingin itu karena anginnya teman-teman. Anginnya tuh kenceng banget di sana. Jadi kalau misalnya teman-teman tuh nggak kuat angin atau gampang masuk angin, ya of course make sure buat bawa tolak angin atau obat-obat herbal atau obat-obat yang udah terbukti mempan buat kalian gitu ya. Apalagi kan bakal susah ya nemuin obat-obat Indonesia di London, jadi bawa aja obat-obat yang cocok buat kalian. Lalu bawa jaket. Aku saranin buat kalian yang nggak kuat sama angin itu pakai namanya puffer jacket. Jadi tau gak sih jaket yang kayak ngembang gitu. Nah pakai jaket itu. Sebenarnya yang bagus kan emang jaket yang kayak coat yang panjang kayak di drakor-drakor atau di kalian lihat di Pinterest itu sebenarnya bagus banget estetik gitu ya. Tapi kadang-kadang itu emang suka bikin dingin teman-teman. Jadi pakai puffer jacket aja gitu. Terus kalau dari segi makanan, mungkin memang kalau dari segi rasa tuh kayak lebih tawar gitu ya daripada makanan di Indonesia yang banyak spice-nya, yang banyak bumbunya. Kalau di sana tuh mungkin emang lebih lebih tawar, lebih bland gitu. Jadi kalau teman-teman pengen bawa makanan yang apa, pengen makanan yang lebih lebih berbumbu tuh yaudah cari aja makanan Asia di sana atau kalian bawa sambal dari rumah gitu. Jadi gitu, kalau dari segi tantangan makanan dan cuaca gitu ya. Oke, selanjutnya adalah tips and tricks. Nah, ini saran dari aku, khususnya mungkin dari segi persiapannya dulu kali ya teman-teman, karena mungkin kan sekarang lagi heboh-hebohnya, lagi sibuk-sibuknya pada nyiapin apa ya, nyiapin diri buat aplikasi Ismanya gitu ya. Apalagi bentar lagi juga udah tutup 14 Februari gitu ya. Jadi yang pertama itu tentu saja ada English Proficiency Test. Tadi dari Mentimeter tadi kan aku ngelihat banyak banget yang masih takut dengan IELTS, dengan TOEFL, dengan apapun itu gitu. Nah, kalau tahun ini Isma tuh membuka ada 4 yang seingat aku ya, ada IELTS, ada TOEFL, ada TOEIC, ada Duolingo English Test. Nah, kelebihan dari IELTS dan TOEFL itu tentu saja karena itu kan udah lama ya, dua tes tersebut tuh udah ada lah, udah lama adanya gitu dari zaman orang tua kita juga mungkin udah ada gitu ya tes-tes tersebut. Nah, jadi mungkin dari segi trustworthy-nya, dari segi reliabilitasnya tuh udah lebih tinggi. Jadi lebih banyak universitas yang pakai TOEFL dan IELTS buat salah satu kualifikasi Inggrisnya. Nah, kalau TOEIC itu
itu biasanya buat vokasi, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang vokasi mungkin bisa cari lebih dalam tentang TOEIC. Nah, dengan kalau Duolingo English Test ini sebenarnya baru, tapi Eee, cukup populer belakangan ini karena hasilnya tuh keluarnya nggak selama IELTS dan TOEFL dan biayanya tuh juga lebih murah, teman-teman. Kalau IELTS dan TOEFL tuh mungkin bisa sekitaran 3 juta, sementara Duolingo tuh bisa sekitar 1 juta gitu lah. Jadi kayak 1 jutaan, jadi hampir setengahnya gitu kan. Jadi sangat lumayan dan hasilnya tuh keluar lebih cepat, jadi cuman 48 jam kalau nggak salah. Kalau IELTS dan TOEFL tuh butuh semingguan, jadi kayak kalau kalian mau mepet-mepet gitu submit-nya, bisa pakai Duolingo English Test gitu. Nah, tapi sayangnya UCL, kalau buat teman-teman yang masuk UCL tahun ini tuh, nggak nerima Duolingo English Test. Jadi mungkin kalau emang teman-teman kekeh pengen pakai Duolingo English Test, bisa cari universitas-universitas yang accept-nya Duolingo English Test, dan itu cukup banyak juga kok, jadi kayak banyak banget alternatifnya gitu. Oke, terus, mungkin tips dari, apa ya, English Proficiency Test-nya buat teman-teman yang mau ikut IELTS, aku sendiri tuh nggak les ya teman-teman. Jadi aku belajar sendiri aja dan aku latihan dari buku yang bisa dibeli di Gramedia atau di Shopee atau ya pokoknya di e-commerce banyak banget kok buku latihan gitu. Latihan setiap hari aja teman-teman, sampai kalian tuh bener-bener hafal bentuk soalnya. Jadi pas hari H tuh kayak kalian udah nggak perlu mikirin lagi, "Oh nih bentuk soalnya seperti ini nih, oh pasti ngisinya kayak gini." Jadi kalau teman-teman mungkin udah pernah, dulu tuh UTBK atau UN, pasti kan kayak udah sering, apa ya, disuruh kasih try out latihan-latihan terus kan. Jadi tuh ya sistemnya sama gitu loh, practice make perfect gitu. Nah, aku juga sempat ada website namanya ieltslist.com, aku kirim di chat ya. Ini tuh cukup membantu buat IELTS teman-teman. Jadi ini sebenarnya kayak website dan juga ada YouTube channelnya. Jadi ini ada kayak ibu-ibu ini tuh kayak ngejelasin tips and tricks cara jawaban soal-soal di IELTS gitu lah. Jadi I find it very helpful ya ke teman-teman yang mungkin nggak les atau pengen belajar sendiri. I think that's a really good source to study gitu lah. Oke, terus mungkin aku lanjut ke dari segi esai ya teman-teman. Jadi yang pertama itu, mungkin kalau teman-teman yang udah daftar ke ISMA-nya udah bisa ngeliat ya jumlah pertanyaan-pertanyaan, esainya ada 4 ya. Ada yang nanya tentang achievement, ada yang, nanya tentang your plans to engage with local citizens, sama your biggest academic challenge, sama yang terakhir tuh ada your health condition. Nah, mungkin aku nggak bakal bahas lebih dalam banget tentang esainya banget gitu ya, karena waktunya juga terbatas. Tapi nanti mungkin kalau teman-teman pengen ada pertanyaan lebih lanjut, bisa tanya ke aku atau nanti di Q&A gitu. Tapi yang intinya aku mau sampein di tips and tricks buat esai itu, make sure pastikan esai kalian tuh, jawaban kalian tuh, bukan yang misalnya tanyain, apa your biggest achievement gitu, kalian cuma nge-list down, "Oh, selama ini saya udah ini." Nah, itu tuh menurutku jangan teman-teman. Jadi kayak, fokus ke bagaimana kalian menarasikan esai kalian. Misalnya, kalian tuh memulai jawaban kalian dengan satu quote misalnya. Misalnya kayak, "My father used to say," atau apa-apa gitu. Pokoknya quote atau satu hal yang kalian percaya yang akhirnya bisa correlate ke achievement-achievement yang bisa kalian, achieve selama ini gitu misalnya gitu ya, itu buat contoh nomor satu gitu. Nah, beberapa metode yang bisa kalian pakai itu adalah STAR method. Nah, mungkin juga bisa kalian cari lebih lanjut ya di Google, STAR method itu, cara untuk, membuat jawaban kalian itu, ada kronologinya, ada, alurnya dan lebih lebih engaging buat dibaca gitu lah. Jadi bukan cuman sebagai kaku, tak tek kaku, tapi lebih flowing naturally gitu. Jadi bisa dicari STAR method dan juga ada SWOT analysis. Ini mungkin buat teman-teman yang mungkin masih bingung gitu kan. Kalian mau esai kalian tuh terdengar genuine dan otentik seperti diri kalian gitu ya. Jadi nggak mau dong kalau mirip-mirip esainya sama orang lain. Nah, mungkin di sini kalian bisa uh, ngelihat refleksi diri gitu lah, kira-kira kalian tuh siapa sih gitu. Nah, mungkin salah satu metode yang aku lihat cukup mempan untuk diriku dan juga untuk, orang-orang lain itu adalah dengan melakukan SWOT analysis gitu. SWOT itu apa sih? Ada strength, weakness, opportunity, threats. Nah, mungkin untuk lebih detailnya bisa cari lagi di Google, banyak banget kok website yang menjelaskan tentang SWOT analysis dan mungkin itu bisa menjadi salah satu cara untuk kalian, eee, refleksi diri gitu ya. Terus selanjutnya tuh ada SMART goals. Nah, SMART goals itu mungkin kalau
pernah dengar itu cara menentukan, apa ya, salah satu metode buat menentukan goals atau, plan yang cukup konkret gitu. Jadi nggak cuman bilang misalnya, "Oh, when I get accepted to ISMA, I want to share my culture," gitu. Itu kan oke, itu satu goal gitu, tapi itu kurang spesifik teman-teman dan kurang kurang bisa diukur gitu. Nah, SMART goals ini ngebantu kalian tuh buat membuat goals yang kalian bikin ini untuk lebih spesifik, lebih, terukur dan lebih realistik lah pokoknya. Jadi, kayak nggak ngawang-ngawang gitu intinya, dan itu bisa ngebantu banget untuk, ngedraft esai kalian, khususnya yang nomor 2 ya, yang, "What is your plan to engage with local citizens?" gitu. Nah, terus yang terakhir ini yang tidak kalah penting adalah proofreading, teman-teman. Jadi, kalau kalian udah selesai nulis esai kalian, itu nggak berhenti di situ doang, teman-teman. Jadi, make sure kalian tuh punya teman yang kalian percaya, dari segi kemampuan dan juga dari segi, eee, kenal kaliannya gitu lah ya, untuk ngebaca esai kalian dan minta tolong buat di-review gitu esai kalian. Dan mungkin selain teman-teman juga bisa banget minta bantuan cutting yang mungkin dulu pernah keterima ISMA atau ya alumni-alumni ISMA, dari host university impian kalian gitu. Tinggal reach out aja, kalian mungkin bisa cari, Instagram dari ISMA tersebut, terus cari aja kira-kira IG Kakaknya siapa aja sih, dan kira-kira yang kalian nyaman untuk reach out, untuk minta proofread itu siapa gitu. Nah, biasanya alumni-alumni ini sangat open untuk minta di-proofread atau minta, jawabin-jawabin pertanyaan kalian gitulah ya. Kalau kalian sendiri ingin, meminta bantuan aku buat proofread juga, aku insya Allah memiliki waktu untuk, bisa review-review sedikit esai kalian dan ngasih tips and tricks di mananya gitu ya, untuk ke depannya. Selanjutnya ada tes kebinekaan, teman-teman. Nah, tes kebinekaan ini biasanya ada di tahap setelah, tahap yang 14 Februari ini selesai, nanti kalau udah lolos bakal lanjut ke tahap di mana kalian bakal input-input dokumen dan ada tes kebinekaan. Tes kebinekaan tuh apa sih, teman-teman? Jadi, kalau kalian pernah belajar apa ya, pelajaran PKN itu pasti tahu lah ya kurang lebih gimana gitu. Jadi, basically sebuah survei atau tes yang nggak ada jawaban benar atau salahnya, tapi cuman ingin melihat kalian itu, orang yang seperti apa sih, apa ya, citizen apa ya, eee, masyarakat Indonesia seperti apa gitu. Apakah kalian tuh orang masyarakat Indonesia yang memiliki toleransi yang tinggi, yang memiliki toleransi toleransi tinggi untuk perbedaan? Apakah kalian bisa beradaptasi dengan mudah? Apakah kalian bisa, menerima perbedaan, menerima, apa ya, diversity gitu-gitu. Jadi kan kalau kalian dikirim ke luar negeri kan bakal dihadapi dengan banyak banget orang dengan berbagai macam ras, agama, suku, dan mungkin budaya dan juga, pandangan hidup gitu ya. Nah, di sini tuh buat ngetes apakah kalian tuh memiliki, kemampuan untuk menghadapi semua perbedaan tersebut di luar negeri gitu lah, intinya kayak gitu. Terus, kalau dari segi dokumen yang tentunya mungkin tadi juga udah disempat disebut sama Ibu Ria tadi kalau nggak salah ya namanya ya, Ibu Ria gitu kan, ada banyak banget dokumen yang harus diurus gitu ya, ada CV, ada transkrip nilai, dan transkrip nilai itu juga harus bahasa Inggris ya teman-teman. Jadi, mmm, make sure buat terjemahin transkrip kalian ke bahasa Inggris, dan biasanya tuh diurusin dengan kampus masing-masing gitu ya. Dan juga ada SKCK. SKCK itu, kayak surat yang harus kalian urus ke Polri nanti buat minta izin kayak, "Oh, saya nih tidak ada track record kriminal, jadi saya udah bersih nih untuk, dikirim ke luar negeri," gitu. Itu SKCK tuh gunanya itu. Terus ada SKBN itu surat, apa ya, untuk biasanya tes urin untuk make sure kalian tuh bebas narkoba, dan itu biasanya bisa diambil di klinik, di rumah sakit, atau di, BIN-nya langsung gitu. Terus of course juga ada paspor gitu. Nah, mungkin kalau kalian sekarang tuh udah buka, platform ISMA, itu kan ada pilihan paspor, dan sebenarnya tuh nggak dibintangin kan teman-teman, jadi sebenarnya kayak nggak wajib dikumpulin sekarang, tapi sangat dianjurkan buat, bikin aja paspornya. Kalau misalnya, belum bikin, bikin, kalau misalnya udah expired paspornya diperpanjang. Jadi, pokoknya pas kalian udah submit itu usahakan buat paspor itu udah jadi gitu ya, teman-teman. Dan itu nggak lama kok, bisa kalian daftar online dulu paspornya, terus nanti datang ke imigrasi terdekat gitu ya, terus nanti hasilnya mungkin keluar ya paling lama seminggu gitulah, seminggu weekdays gitu. Jadi harusnya aman. Jadi, aku saranin buat bikin aja paspornya gitu. Nah, visa itu juga nanti bakal kalau kalian udah lulus sampai tahap interview gitu ya, nanti
bakal diminta buat bikin visa. Nah, visa ini jangan khawatir teman-teman bakal di-guide sama pihak ISMA-nya dan bakal rame-rame bikinnya dengan, apa namanya, dengan teman-teman satu ISMA-nya juga, jadi kayak jangan khawatir gitu. Terus ada interview of course yang terakhir itu, jadi interview itu bakal ditanyain, banyak banget pertanyaan, banyak yang correlate ke, apa namanya, ke esai kalian sendiri dan juga bakal ada extra questions yang mungkin di luar esai tersebut. Jadi mungkin kalian harus rajin-rajin tanya mungkin ke alumni-alumni yang, ISMA zaman dulu gitu ya, atau mungkin kalian bisa riset-riset sendiri di Twitter atau ya pokoknya banyak banget kok source tentang kira-kira interview question tuh bentuknya kayak gimana. Dan yang paling penting of course, latihan terus, mau latihan depan kaca lah, mau latihan dengan diri sendiri, atau kalian bisa latihan dengan orang lain, atau bisa disebut dengan mock interview gitu. Kalian bisa, minta tolong, orang tua kalian mungkin, atau teman kalian, atau bisa minta tolong juga untuk kakak-kakak alumni ISMA zaman dulu untuk bantuin kalian buat mock interview. Karena kan pasti mereka udah punya gambaran ya gimana mock interview tuh berjalan, jadi bisa kayak pura-pura, eee latihan sama kalian gitulah. Nah, terus yang paling penting of course mencari moral support karena menurutku dari semua persiapan ini kan cukup mungkin bisa dibilang cukup stressful dan cukup banyak penuh tekanan gitu ya. Jadi make sure kalian punya moral support yang sangat baik dalam segi, diri sendiri, dari teman, dari orang tua, dari keluarga, dari atau mungkin as simple as kalian punya coping mechanism yang bagus untuk mengatasi semua stres kalian, mungkin dengan tetap menjalani hobi kalian, jalan-jalan, nulis jurnal gitu-gitu. Jadi kayak pokoknya punya coping mechanism yang bagus dan tentunya berdoa dan tawakal karena pasti semua yang emang, apa ya, seharusnya buat kalian pasti akan diberikan oleh Tuhan untuk kalian gitu ya. Tapi kalau misalnya emang tidak untuk kalian ya mungkin di lain kali kesempatan atau mungkin ada yang lebih baik untuk kalian gitu. Itu dari tips and tricks-nya. Oke, ini yang terakhir banget dari aku, dari pemaparannya mungkin what's next sih untuk, dari segi karirnya gitu ya. Mungkin, kalau dari Ismanya sendiri tuh tidak, menjaminkan karir tertentu, misalnya kayak kalian misalnya ingin kerja di perusahaan BUMN apa gitu, Isma terus kalian pengen kerja di sana, pengen ISMA biar bisa kerja di sana. Nah, sebenarnya itu tidak menjamin 100% gitu, teman-teman. Tapi emang iya, kalau misalnya kalian kerja di keterima di ISMA, ISMA itu kan merupakan program beasiswa dari pemerintah ya, teman-teman. Jadi tentu, eee, cukup prestis dan apa ya, cukup banyak, alumni dan, jaringan yang cukup, prestis dan kuat gitulah untuk jaringan yang kuat untuk dibangun gitu ya. Orang-orang yang kalian temuin di sana, mulai dari dosen-dosennya, mulai dari, orang-orang yang bakal nanti membantu kalian sama proses ISMA ini, itu bakal, apa ya, bisa menjadi koneksi yang cukup bagus gitu. Nah, itu, jadi mungkin bisa menjadi poin plus gitu ya eee, dalam karir kalian ke depannya gitu. Nah, nanti juga kalian setelah ISMA ini juga bisa, ikut sebagai mentor gitu, teman-teman. Jadi kan pasti setelah kalian bakal ada angkatan baru yang pengen ikut ISMA lagi nih. Nanti kalian tuh bisa menjadi mentor yang ngebimbing mereka untuk, lulus dan ikut ISMA ke depannya gitu. Seperti yang aku lakuin itu juga mentorship gitu, atau kalian bisa as simple as sharing, sebagai speaker seperti hari ini gitu kan. Kalian bisa banget nanti mungkin bisa, sharing ke adik-adik tingkat kalian atau sharing ke universitas lain atau sharing-sharing ke lembaga yang emang lagi nyari speaker untuk sharing pengalaman mereka tentang ISMA sendiri, inspire, apa namanya, adik-adik yang ingin ikut ke ISMA lagi gitulah, itu bisa banget gitu. Terus, dengan ISMA tuh emang kalian bisa mendapatkan social influence yang lebih besar, karena kan mungkin ISMA ini cukup, apa ya, beasiswa yang cukup dikejar banyak orang gitu ya. Jadi, kalau kalian tuh rajin, memiliki self branding yang bagus di, sosial media, di LinkedIn, itu mungkin bisa menjadi poin plus untuk orang-orang bisa ngelihat kalian atau mengundang kalian sebagai narasumber atau kayak sebagai apa ya, sebagai orang yang dipercayai untuk bisa ngebimbing mereka, di ISMA application ke depannya gitu. Jadi cukup memiliki social influence yang besar dan itu mungkin menjadi, narasumber dari event-event kecil mungkin bisa menjadi apa ya, bibit-bibit yang, nanti ke depannya mungkin bisa, menunjang karir kalian ke depannya seperti apa gitu. Terus tentunya memiliki, increase experience gitu kan, karena ISMA ini, apa ya, pengalaman yang cukup bagus banget teman-teman ya. Jadi kayak,
nggak cuman karena keluar negerinya doang, tentu ya karena keluar negeri gitu kan, kalian punya poin plus, dibandingkan mahasiswa-mahasiswa lain, di mana kalian bisa mendapatkan, exposure internasional, gimana sih dinamika di luar negeri itu kayak gimana, dan mungkin itu bisa meningkatkan, menjadi poin yang sangat Eee, poin yang sangat penting atau poin plus banget nih untuk kalian nanti kalau misalnya mau daftar ke perusahaan apa ke depannya gitulah. Jadi kalau dari segi karir mungkin, seperti itulah ya gimana ISMA tuh bisa, menjadi poin plus atau penunjang karir kalian ke depannya. Tapi balik lagi itu pasti balik lagi ke individu masing-masing. Kalau kalian emang menggunakan ISMA ini sebagai, tahu lah worth-nya ISMA ini apa dan kira-kira tahu worth ISMA ini, untuk karir kalian ke depannya dan bisa memanfaatkannya dengan baik, pasti bisa menjadi penunjang karir yang baik. Tapi kalau kalian juga, tidak bisa menggunakan atau memfasilitasi ISMA sebagai penunjang karir, kalian pasti juga, ya udah kayak sama aja dengan yang lainnya. Jadi, itu mungkin dari segi ISMA dengan karir kalian. Dan sepertinya itu saja dari saya hari ini, pemaparan materinya. Good luck dan semangat semuanya, proses ISMA juga masih panjang, walaupun beberapa hari lagi, kalau teman-teman masih takut, semoga bisa lebih tercerahkan gitu ya dengan pemaparan aku hari ini. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, bisa banget tanya setelah ini di sesi Q&A, dan bisa reach out ke aku personally di Instagram. Jadi terima kasih teman-teman, dan mungkin aku bisa balikin ke MC. Baik, terima kasih kepada Kak Nabila terkait pemaparannya. Mungkin kita masuk ke agenda tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya bisa langsung menghidupkan fitur raise hand atau bisa melalui kolom chat. Mungkin dari kawan-kawan ada yang ingin ditanyakan? Oke, dipersilahkan kepada Fazia Narisa. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Nah, Kak, mungkin tadi Kakak udah sharing mengenai program ini, tapi ada nggak sih Kak tentang tips dan triks mungkin cara Kakak nih untuk adaptasi setelah diterima dalam program ini gitu, Kak. Mungkin itu aja, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi namanya siapa? Faiza ya? Iya, Kak Fazia. Fazia, oke. Mmm, maksudnya adaptasi dari segi apa ya? Apakah dari segi akademik, kultural, atau dari semuanya? Terutama di segi akademik sih, Kak. Oke. Oke oke, mungkin aku jelasin dari segi akademiknya dulu gitu ya. Seperti aku bilang tadi emang ada sedikit, apa ya, perbedaan ya dengan sistem akademik eee, di London dan juga di Indonesia gitu. Tapi menurutku, sistem akademik di sana tuh justru aku lebih cocok aja sih di sana. Jadi kayak, misalnya, apa namanya, kewajiban kita harus, baca materi sebelum kelas itu, menurutku aku tuh apa ya, mungkin sebelumnya aku mau ngomong dulu kalau aku tuh tipe pelajar yang lebih bisa paham kalau aku belajar sendiri atau baca sendiri gitu ya. Kalau dijelasin dosen kayak baru, oh mungkin untuk sebagai tanya atau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang emang aku bingungin pas aku lagi belajar sendiri tersebut. Jadi kalau dari segi adaptasi di luar sananya aku cukup oke-oke aja sih dengan, belajar independennya tadi sebelum kelasnya gitu ya, belajar dengan, baca-baca materinya sebelum kelasnya gitu. Nah mungkin salah satu yang aku cukup struggle itu ketika seminar gitu teman-teman, di mana kita harus aktif beropini gitu kan. Mungkin itu cukup apa ya, cukup agak menegangkan dan nanti kalau misalnya kita ngomong hal yang salah atau ngomong hal yang agak nggak sepintar yang lain tuh gimana gitu. Aku tuh juga nggak jarang mikir seperti itu, apalagi anak-anak di UCL tuh juga yang pinter luar biasa gitu teman-teman aku merasa kayak, "Aku kecil banget di sini, aku kayak nggak tahu apa-apa," gitu kan. Sementara teman-teman yang di sana tuh kayak bener-bener yang sangat, fluent dalam menjelaskan opini mereka, dalam, mengelaborasi, apa ya, ilmu mereka dan itu kayak keren banget gitu. Nah, mungkin, salah satu hal yang cara aku adaptasiinnya tuh kayak awal-awalnya aku emang ya seminggu pertama tuh, 2 minggu pertama tuh aku masih takut gitu yang kayak, menyuarakan opini aku yang kayak, ya gitulah pokoknya aku tuh masih malu-malu gitu berpartisipasi di kelas. Tapi lama-lama aku kayak, mikir aja sih kayak ini kan, apa ya, kesempatan yang jarang ya yang bisa didapetin semua orang. Jadi kayak, kenapa nggak sekalian kita maksimalin aja gitu. Nggak apa-apa kok, mau kita kelihatan bodoh atau gimana kayak it's okay gitu. Karena kan kita di sana juga sebagai murid yang mau belajar dan anaknya tuh orang-orang di sana tuh juga tidak yang mengecilkan kalian gitu. Jadi kalau misalnya emang kalian pikir jadi there's no such thing as,
a stupid answer or stupid question. Jadi kayak semuanya tuh di embrace gitu teman-teman. Maupun dari dosennya, dari seminar leadernya, atau dari teman-temannya, opini kalian tetap bakal dihargai dan bakal menjadi poin diskusi aja, dan yang penting melatih diri kalian buat lebih apa ya, lebih aktif berpendapat, lebih bisa berani berpendapat dan bersuara, dan kayak lebih pede aja sih, itu lebih ngelatih itunya gitu. Dari segi akademiknya gitu. Terus mungkin dari UCL sendiri tuh juga, apalagi kalau misalnya exchange students sih biasanya masuk ke dalam departemen Arts and Science, dan di sana tuh kebetulan tidak ada ujian akhir teman-teman, jadi nggak ada exam gitu. Tapi yang ada itu ada esai. Jadi kalian harus bikin kayak 2000 esai, 2000 kata esai, dan esainya tuh nggak semudah di Indonesia, teman-teman. Jadi, standar nilai mereka di sana tuh tinggi banget. Jadi, kalau kalian dapat 70 aja, itu tuh bentuknya udah A gitu. Jadi kayak udah bagus buat mereka gitu. Dan untuk mendapatkan 70 itu aja udah susah banget, teman-teman. Jadi, yang bikin aku cukup shock juga gitu ya, pas aku udah selesai, assignment pertama aku gitu, aku pikir aku tuh udah bagus ngerjainnya, tapi ternyata itu nggak cukup bagus di sana. Jadi kayak, mungkin itu cukup bisa menjadi salah satu faktor yang bikin shock atau yang bikin, "Aduh gimana ya?" Nah, cara beradaptasinya ya udah gitu, mungkin bisa dengan, dosen-dosen di sana tuh sangat terbuka untuk konsultasi tentang tugas kalian, mereka bakal kasih feedback, dan kalau kalian tuh tipe makanya tadi aku bilang kalau misalnya bisa dikerjain jauh sebelum deadline, kerjainlah jauh sebelum deadline supaya kalian bisa mengkonsultasikan tugas kalian tersebut ke dosen atau seminar leader kalian gitu, dan kalian juga bisa berdiskusi dengan teman-teman di kelas kalian tersebut gitu, teman-teman. Jadi kayak biar, apa ya, menyamakan level, intelektualnya dan level ilmunya tuh udah sama-sama, satu apa ya, wawasannya tuh levelnya sama gitulah intinya gitu. Jadi ya gitu sih kalau dari segi akademik, apa ya, penyesuaian akademik gitu. Apakah menjawab mungkin Fazia? Terjawab, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Mungkin dari kawan lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, dipersilakan kepada Muhammad Alif. Oke, makasih sebelumnya untuk kesempatannya. Kenalin, aku Alif. Mungkin untuk pertanyaannya, waktu ngedaftar IISMA nih, gimana sih waktu milih course di sananya tuh? Apa-apa aja course yang bisa kita pilih. Nah, terus waktu udah selesai 1 semester kita belajar di sana, untuk konversi nilainya ke universitas kita sendiri itu gimana tahapannya? Makasih, Kak. Oke, terima kasih banyak pertanyaannya, Alif. Oke, mungkin dari pemilihan course dulu. Tadi ada 2 pertanyaan ya. Cara pemilihan course pas ISMA dan cara konversinya. Oke, mungkin aku mulai dari cara milih, course-nya. Jadi balik lagi, sebenarnya kan, ISMA ini salah satu program dari Kampus Merdeka ya. Jadi Kampus Merdeka tuh sangat encourage, kita semua buat mengambil, pengalaman atau mata kuliah yang sebenarnya di luar jurusan kita. Makanya yang mungkin yang disediakan kalau kalian lihat di setiap host uninya kan ada beberapa matkul-matkul gitu kan. Nah, biasanya matkul-matkulnya itu yang cukup general atau yang cukup, apa ya, cukup interdisipliner gitu, teman-teman. Dan cara memilihnya itu mungkin kalau misalnya kalian balik lagi harus dikonsultasiin ke prodi masing-masing sih. Apakah prodi masing-masing itu, membolehkan kalian untuk mengkonversi SKS ISMA ini ke SKS di prodi kalian. Kalau misalnya di aku, di psikologi UGM tuh diperbolehkan, teman-teman. Jadi, mmm, apa ya, jadi as long as course yang aku milih itu mungkin masih ada hubungannya sedikit dengan psikologi, itu masih bisa gitu. Misalnya yang aku ambil tuh salah satunya race, gender, and feminism. Itu tuh, masih berhubungan dengan psikologi sosial. Nah, itu jadi bisa ditarik hubungannya ke sana. Nah, nanti tuh yang konversi tuh bakal, kaprodi kalian sih yang bakal, konversi dan bukan kalian. Jadi bakal dikonsultasiin lagi kira-kira tuh nanti gimana konversinya. Mungkin, kalian bisa juga tanyain ke pihak, prodi kalian atau pihak kampus kalian gitu ya, kira-kira kalau kalian ngasih list, list courses yang kalian tertarik, apakah itu kira-kira bisa dikonversikan gitu. Dan kalau misalnya kalian bisa menarik hubungan yang cukup kuat, dengan courses-courses tersebut dengan jurusan kalian saat ini, aku yakin pasti harusnya bisa sih dikonversi gitu. Tapi kembali lagi itu balik ke, prodi masing-masing. Jadi mungkin bisa ditanyakan gitu ya.
Udah sih itu aja dan, apa ya, mungkin saran sedikit dari aku, karena, apa ya, kalau dari ISMA ini kan, courses-courses yang ditawarin kan dari universitas-universitas yang cukup, eee, pokoknya, apa ya, saranku tuh ngambil courses-courses di universitas itu yang tidak ada, yang mungkin tidak sesering itu ditawarin di universitas-universitas di Indonesia gitu. Jadi kalian bisa mendapatkan ilmu lebih lah intinya dari, courses yang ada di luar sana dan mendapatkan kayak, ya ilmu lebih, wawasan lebih dan ya kurang lebih kayak gimana sih yang jadi kalian bisa dapetin sesuatu yang kalian tidak bisa dapatkan di Indonesia gitu dan bisa menjadikan itu poin plus gitu. Jadi, ya balikan lagi, ke prioritas kalian dan balikin lagi obrolin lagi aja ke prodi kalian kayak gimana gitu. Di Syah Kuala mungkin kayak gimana mekanismenya mungkin bisa ditanyakan lebih lanjut gitu ke pihak yang terkait. Oke, apakah kamu jawab, Alif? Oke Kak, menjawab. Makasih ya. Oke Kak, mungkin di room chat ada yang bertanya, itu dari Muhammad Faruk. Apakah program ISMA ini sudah cukup inklusif bagi mahasiswa dengan latar belakang ekonomi dan sosial yang beragam? Terus juga apakah dari ISMA ini sendiri menyediakan semacam panduan dan konseling untuk memilih kampus yang tepat? Mungkin bisa dijawab Kak. Oke, terima kasih Muhammad Faruk atas pertanyaannya. Program ISMA sendiri ini menurutku apa ya, mmm, cukup inklusif sih. Jadi, apa ya, mungkin ada beberapa persiapannya emang seperti ngambil, English test-nya atau pembuatan paspornya emang tidak diganti oleh ISMA-nya sendiri gitu. Misalnya yang emang cukup makan banyak biaya itu emang dari IELTS-nya atau dari tesnya itu kan bisa 3 jutaan, 1 jutaan, jadi cukup cukup mahal gitu ya teman-teman dan, mungkin pembuatan paspor juga tidak semurah itu, karena kan paling murah itu 350.000 dan yang e-paspor itu sendiri tuh 650.000 gitu. Nanti kalau kalian udah keterima juga tuh bakal ada, pendaftaran visa dan pendaftaran tuh kalau nggak salah tuh, nggak diganti deh, tapi ada kayak seperti asuransi dan nanti tahap selanjutnya dari visanya itu, yang bakal diganti oleh ISMA gitu. Jadi, dari segi itunya, eee, I guess cukup, apa ya, cukup mensubsidi sih untuk kalian yang kayak misalnya nggak mau mengeluarkan pengeluaran lebih gitu untuk ISMA, bakal ada berapa yang diganti oleh ISMA. Dan of course untuk dari segi tinggal di sananya, akomodasinya, makanannya, dan juga, pokoknya kebutuhan-kebutuhan khusus lagi kalian di sana, itu pasti sudah disediakan 100% oleh ISMA. Aku sendiri sesuai pengalaman aku sendiri, saat ISMA itu lagi di London itu aku tidak mengeluarkan uang sepeser pun dan bahkan aku masih bisa menyimpan, beberapa uang yang diberikan ISMA gitu ya dibawa pulang. Jadi kayak menurutku, asalkan kalian bisa managing budget kalian tuh dengan cukup baik, saya rasa itu cukup cukup banget gitu ya yang diberikan ISMA, untuk kalian bisa bertahan hidup lah di luar sana gitu. Karena ya oke banget pokoknya yang ditawarin ISMA gitu, tapi mungkin emang yang harus kalian bersedia untuk keluarkan, dari uang pribadi itu ya mungkin dari mmm, untuk English test gitu ya dan pembuatan paspor gitu. Tapi ada juga teman-teman yang, temanku nih dari salah satu universitas di Indonesia juga, dia tuh pas dia lolos ISMA-nya, biaya yang dia keluarkan untuk English test tersebut diganti oleh universitasnya. Jadi mungkin ada kebijakan-kebijakan seperti itu yang, dimiliki oleh masing-masing kampus gitu ya, yang cukup, beneficial buat, masing-masing mahasiswanya, jadi itu sangat oke gitu. Terus kalau misalnya dari segi panduan dan konseling untuk memilih kampus yang tepat, sepertinya ISMA tuh di zaman aku ada sih, ada kayak semacam sosialisasi gitu ya teman-teman, kayak ada seri sosialisasinya mungkin kalian bisa pantengin di Instagram-nya ISMA atau di YouTube-nya ISMA, itu biasanya kayak ada Zoom meeting atau YouTube live gitu yang kayak ada sosialisasi universitas dari masing-masing, universitas dan kawasan. Misalnya kalian mau di UCL, itu ikutin yang di UK Ireland gitu. Biasanya nanti bakal ada pihak-pihak dari, apa ya, spokesperson apa sih, ya pokoknya perwakilan dari kampus tersebut yang bakal ngejelasin kira-kira courses yang bakal ada di sana tuh apa aja dan kira-kira mekanisme seperti apa aja dan mungkin kalian kalau punya waktu luang bisa banget ikutin seri-seri tersebut gitu. Atau kalau kalian mau diikut yang di luar ISMA tuh juga banyak banget, yang ngadain seperti, apa ya, cari aja di Instagram atau di Twitter tuh kayak ISMA, hashtag ISMA Talkshow, ISMA apa gitu. Biasanya tuh nanti ada, mmm
ada sharing session seperti ini yang bakal ngundang apa ya, alumni-alumni dari sebelumnya untuk kayak ngejelasin lebih dalam tentang cara pemilihan courses, pemilihan host uni dan lain-lain gitu. Mungkin itu sih untuk jawaban dari aku. Apakah cukup menjawab? Baik Kak, terima kasih. Mungkin ada lagi nih yang ingin ditanyakan. Kenapa dari awal kakak itu mau pilih UCL buat jadi host uni? Mungkin bisa jawab. Oke, terima kasih banyak ya pertanyaannya. Pertama tuh salah satu apa ya bikin aku pengen milih UCL itu dari mata kuliah yang dipilih sendiri gitu. Mata kuliah yang disediakan. Jadi dari itu sendiri aku udah tertarik gitu dengan mata kuliahnya dan um, cukup interdisipliner, cukup spesifik tapi bisa aku tetap hubungin ke psikologi gitu. Misalnya aku ambil tuh waktu itu ada 4. Yang pertama tuh race, gender, feminism. Yang kedua tuh approaches to knowledge, an interdisciplinary approach. Terus yang ketiga itu ada arts and science of public health. Dan yang terakhir itu ada migration and health. Nah, jadi banyak banget yang aku ambil tuh emang sengaja ada unsur kesehatannya. Dan mereka emang sangat membahas tentang mental well-being. Jadi masih berhubungan dengan psikologi gitu. Jadi eh ya alasan utama aku milih itu karena banyak yang masih berbau-bau psikologi dan kira-kira bisa aku hubungin lah dengan psikologi mungkin dari segi implementasinya, dari segi ilmu mendasarnya jadi masih bisa gitu. Terus aku sendiri juga emang pengen banget salah satu negara impian aku tuh emang England gitu ya dan aku emang pengen banget mengalami em, pengen mengalami gimana sih cara rasanya tinggal di London selama beberapa bulan aja gitu. Makanya aku menempatkan UCL sebagai salah satu pilihan host university aku waktu itu dan alhamdulillah keterima gitu di UCL. Oke, mungkin dari itu sih aja sih dari aku. Apakah cukup menjawab? Oke, mungkin ada dari Rizky Mulia Kak terkait rekomendasi societies dari UCL yang keren atau cocok di wadah untuk sharing kultur. Oke, makasih banyak Rizky. Ini sepertinya aku pernah ngobrol sama Rizky ya di DM, pernah nge-reach out aku. Halo Rizky, jadi makasih pertanyaannya. Kalau dari rekomendasi societies itu, kalau misalnya dari segi yang culture banget itu ada namanya apa ya kemarin? Kalau nggak salah tuh kayak, em, aku lupa nama spesifiknya, tapi kayak apa ya? Mungkin kalian bisa cari di sini juga sih. Student Union UCL. Ini website dari UCL sendiri yang menawarkan kayak student apa society-society yang ada di sana gitu. Tapi sebenarnya kalau dari society sendiri itu bisa menjadi apa aja yang society yang diikutin kan pasti bakal ada social gathering yang dimana kalian bisa ngobrol-ngobrol sama orang-orang di sananya ya. Jadi kayak pasti bakal sharing culture kalian juga gitu. Apa one way or another pasti bakal juga ke-share gitu culture kalian gitu. Tapi mungkin kalau misalnya mau sharing banget tuh bisa ikut yang selaras aja dengan hobi kalian gitu. Misalnya kalian suka olahraga gitu. Ikutin lah olahraga itu. Di sana juga ada Indonesian Society. Biasanya Indonesian Society itu juga ngadain kayak acara-acara yang terbuka buat umum gitu teman-teman. Jadi kalian sebagai orang Indonesia bisa berkolaborasi dengan orang-orang Indonesia yang udah ada di UCL itu spesifik gitu ya. Ngadain semacam acara yang terbuka buat umum orang-orang UCL-nya dan biasanya emang kadang-kadang kayak ada movie night, Indonesian movie night atau kayak apa ya ada kayak dangdut night kalau nggak salah kayak dengerin karaoke lagu dangdut bareng-bareng gitu lah dan itu ngundang dari berbagai orang-orang di UCL-nya gitu. Jadi kayak I think it's one of the most apa ya society yang menurutku paling oke buat diikutin kalau buat sharing culture Indonesia karena bisa berkolaborasi dengan orang-orang Indonesia di sananya gitu. Gitu sih mungkin dari society. Semoga menjawab ya Rizky. Terima kasih Kak untuk jawabannya luar biasanya. Mungkin selanjutnya ada dari Ladia Rizkullah. Selain di ISMA kan di Indonesia itu ada namanya PMM di dalamnya juga ada namanya modul Nusantara. Nah, di mana kita bakal diajak untuk mempelajari kultur di sana dan bakal ada dosen yang mendampingi nih Kak. Nah, untuk di ISMA sendiri apakah ada hal seperti modul Nusantara tersebut atau kita cuma bakal nge-explore sendiri wilayah di universitas penerima tersebut? Gitu. Oke, terima kasih pertanyaannya Ladia. Makasih juga Eva udah bacain pertanyaannya. Kalau misalnya, nah ini pertanyaan yang sangat menarik gitu ya, dan aku juga baru tahu
di setiap host university itu tuh beda-beda sistemnya teman-teman. Jadi kalau dari UCL sendiri itu sedianya emang tidak ada program yang spesifik ngenalin kita ke kultur di Londonnya sendiri tuh kayak gimana, kultur di Inggrisnya sendiri tuh kayak gimana gitu. Jadi emang kemarin aku dan teman-teman ISMAku tuh bener-bener explore sendiri aja gitu, explore sendiri, ikut-ikut society, ikut-ikut kegiatan dan ya cari-cari sendiri aja gitu, atau nggak nanya-nanya dengan teman-teman lokal kita di England gitu, kira-kira gimana nih kalau kita mau kayak gini, what should we know about this gitu. Kita bener-bener explore sendiri. Tapi teman-teman ada apa namanya, di University of Edinburgh itu di Edinburgh ya, itu mereka ada dosen mmm, apa ya, yang kayak bertanggung jawab ke semua anak-anak ISMA ini secara khusus, teman-teman. Jadi misalnya kalian ISMA nih dibagi 15 anak gitu ya, ada 15 anak. Kalian dibagi menjadi kelompok kecil-kecil gitu, kayak 3 kelompok lah misalnya, satu kelompok isinya 5 orang. Nah, di setiap kelompok ini kalian tuh bakal dikasih semacam assignment gitu, kayak nanti in the end of the semester, kalian tuh disuruh presentasiin tentang kira-kira kalian tuh udah tahu apa aja sih tentang Scotland, tentang Edinburgh gitu. Nah, itu seru banget menurutku teman-teman. Jadi kayak nggak cuman kalian belajar dan dipandu juga pas lagi setiap minggu tuh kayak ada semacam meeting yang ngejelasin tentang Edinburgh tuh kayak gimana, mulai dari sejarahnya, dari kulturnya, dari tradisinya. Jadi kayak bener-bener dijelasin semua itu dan kadang-kadang juga mereka tuh kalau nggak salah seingetku tuh temanku punya cerita mereka tuh kayak diajak jalan-jalan eh, ke spot-spot tertentu yang emang bersejarah gitu teman-teman. Jadi kayak emang asik banget dan biasanya tuh diadain di setiap hari Jumat di mana kayak udah nggak ada mata kuliah lagi. Jadi kayak emang semacam mata kuliah ekstra gitu sih buat anak-anak exchange gitu buat mengenal lebih dalam tentang kultur di Scotlandnya gitu. Jadi itu keren banget sih. Jadi emang sesuai dengan host university yang kalian pilih gitu ya. Kalau di UCL sendiri tidak ada, tapi mungkin di universitas lain ada gitu ya seperti Edinburgh gitu. Gitu sih. Semoga menjawab. Ya, baik, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin untuk Ladia Rizqullah bisa terjawab ya untuk pertanyaannya. Mungkin dari kawan-kawan yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin dari kawan-kawan ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, baik. Mungkin dari saya satu ini tanya sama Nabila ini terkait PowerPoint yang dibuat tadi itu gimana tuh? Template-nya buat sendiri atau bagaimana? Kalau PowerPoint yang tadi saya share screen, ya saya buat sendiri. Iya. Itu sangat apa? Menarik gitu apa? Sederhana gitu. Oh, Itu enggak maksudnya gimana cara buat template itu belajarnya waktu kapan atau waktu ISMA atau sebelum itu sekedar mau bertanya aja. Gimana? Silakan. oh, um, apa ya? Nggak pas ISMA juga sih. Kayaknya aku cuma mengelaborasikan dari yang udah dikirim di Tor gitu kan. Kira-kira hari ini bakal nyampein apa aja gitu. Terus aku ya udah spesifikin aja kira-kira kalau misalnya dari pengalaman pribadi gitu. Ya udah aku bagi per slide gitu kira-kira pengalaman pribadi dari aspek apa aja yang mau aku sharing, dari akademik, dari sosial, dari kultur gitu misalnya tadi yang aku jelasin. Terus ya gitu sih kalau dari segi template-nya, formatnya, apa ya, penataannya mungkin aku nggak belajar dari siapa-siapa sih, kayaknya mungkin dari pengalaman organisasi di UGM juga gitu kan, aku juga ikut BEM di sana gitu ya, di psikologinya, dan mungkin emang udah sering lihat speaker-speaker kira-kira kalau mereka presentasi tuh kayak gimana PPT-nya, ya mungkin aku semacam ikutin punya mereka juga, terinspirasi lah pasti ya, kurang lebih satu dua hal aku dapetin gitu. Terus, mmm iya kalau dari segi desainnya, mmm, ya ya udah sih Pak gitu aja kayak desainnya ya udah aku pilih warna yang aku suka ungu gitu dan kebetulan hari ini juga ternyata temanya ungu gitu kan jadi selaras gitu. Terus UCL juga kebetulan emang warnanya juga ungu jadi kayak makanya aku pakai warna ungu dan ada gradiennya dikit supaya nggak
nggak polos-polos banget gitu. Dan foto-foto yang aku pilih juga ya kira-kira foto yang mungkin bisa merepresentasikan hal yang aku presentasiin gitu mungkin Pak. Semoga menjawab. Ya, terutama dari foto-foto saya lihat tadi kan sangat ini ngepas gitu. Jadi, hari ini kita bakal bagi jadi 2 sesi.